Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samsul Bahari dengan NIM 1905 10 180. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai objek asuransi. Objek asuransi ini merupakan bagian dari mata kuliah hukum asuransi kelas 6D dari Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Langsung saja presentasinya akan saya mulai. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, asuransi pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian. Asuransi merupakan suatu perjanjian di mana pihak tertanggung mengalihkan risiko kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah premi kepada si penanggung. Dan penanggung akan mengganti kerugian terhadap tertanggung jika risiko yang diperjanjikan tersebut benar-benar terjadi. Nah, di dalam hukum dagang telah diatur terkait dengan objek asuransi. Tepatnya ada dalam pasal 268 KUH Dagang, dalam pasal 268 KUH Dagang yang dapat menjadi objek asuransi adalah semua kepentingan. Yang pertama adalah dapat dinilai dengan sejumlah uang. Terkait dengan hal ini, dapat dinilai dengan uang, kiranya pasal terkait dengan hal hal ini dinyatakan dalam pasal 268 KUH Dagang yang menyatakan bahwa suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya oleh tidak dikecualikan oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang dalam hal ini merujuk kepada harta benda yang memiliki nilai-nilai tertentu dan dapat diperkirakan berapa penggantinya sehingga memudahkan penanggung untuk memberi perhitungan premi yang dibayar oleh tertanggung. Selain itu, dalam pasal 268 juga ada unsur kata kepentingan yang dalam dunia asuransi masuk ke prinsip adanya kepentingan atau insurable interest. Artinya, tertanggung harus memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikannya tersebut. Apabila tertanggung tidak memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikannya, maka penanggung dapat menolak untuk memberi ganti rugi. Nah, selanjutnya adalah dapat takluk pada macam-macam bahaya. Nah, ini maksudnya apa? Dalam hal takluk pada macam-macam bahaya, jadi barang tersebut dapat mengalami kerusakan atau suatu hal yang dapat merugikan jika suatu bahaya terjadi. Nah, misalnya rumah yang dapat terkena kebakaran ataupun kena badai topan. Selanjutnya adalah tidak dikecualikan oleh undang-undang. Maksud dari sini adalah tidak dikecualikan oleh undang-undang berarti barang tersebut merupakan barang yang dapat diasuransikan dan tidak dilarang oleh undang-undang untuk diasuransikannya oleh karena sifat dan risikonya. Selain itu, objek asuransi ada juga berupa benda asuransi. Nah, benda asuransi ini apa? Benda asuransi merupakan salah satu objek asuransi, yakni karena terdapat suatu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dinilai dengan sejumlah uang. Menurut teori kepentingan atau interest theory, pada asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud. Karena benda asuransi dapat rusak, hilang, musnah, atau berkurang nilainya. Maka hak subjek juga dapat demikian. Dalam literatur hukum asuransi, hak subjektif ini disebut kepentingan ataupun interest. Kepentingan itu sifatnya absolut. Maksudnya adalah harus ada pada setiap objek tersebut dan mengikuti kemana saja benda tersebut berada. Kepentingan itu harus sudah ada pada benda asuransi pada saat asuransi diadakan atau setidak-tidaknya pada saat terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian ataupun evenement. Yang kedua adalah premi asuransi. Maksud dari sini adalah terdapat ketentuan pasal 256 angka 7 KUH bahwa polis harus memuat premi asuransi yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, premi merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Pasal 1 angka 29 menyatakan bahwa premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi ataupun sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Yang ketiga adalah peristiwa.
Peristiwa ini adalah peristiwa merupakan yang belum pasti terjadi ataupun evenement yang merupakan salah satu unsur yang ditentukan harus ada untuk dapat ditutupnya perjanjian asuransi. Sesuai dengan sifat asuransi sebagai perjanjian bersyarat, hal ini ditegaskan di dalam pasal 256 KUHD bahwa polis harus menyatakan bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung atau perusahaan asuransi. Telah dijelaskan dulu ya, pasal 269 KUHD menjelaskan bahwa setiap asuransi yang dilakukan atas suatu kepentingan yang bagaimanapun yang kerugiannya terhadap hal tersebut asuransi diadakan sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian adalah batal. Apabila tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan asuransi itu telah mengetahui sudah adanya kerugian tersebut, maka ketika ditutupnya perjanjian asuransi tersebut, tertanggung atau mengambil asuransi sudah mengetahui peristiwa kerugian itu telah terjadi atau dapat disimpulkan bahwa asuransi batal. Kemudian apabila ketika diadakan perjanjian asuransi, peristiwa yang menyebabkan kerugian telah terjadi dan tertanggung tidak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut, maka asuransi tidak menjadi batal. Hal tersebut memiliki makna yang lain bahwa terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian tersebut karena adanya unsur ketidaksengajaan dari tertanggung. Dan selanjutnya yang keempat adalah uang asuransi. Ditentukannya jumlah uang asuransi pada waktu perjanjian asuransi diadakan yaitu untuk menetapkan berapa besar jumlah kerugian yang akan dibayarkan oleh penanggung kepada tertanggung. Sebagaimana di dalam pasal 256 angka 4 bahwa polis harus menyatakan jumlah uang untuk berapa diadakan asuransi. Nah, secara pokok asuransi jiwa dapat dibedakan dapat dibedakan atas yang pertama adalah asuransi jiwa terjangka ataupun term insurance. Asuransi jiwa berjangka atau term insurance yaitu penanggung memberikan jaminan ganti rugi ataupun santunan jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu perjanjian sedang berjalan. Asuransi berjangka juga dikenal dengan asuransi sementara. Dan ada juga beberapa asuransi jiwa seumur hidup ataupun whole life insurance. Asuransi ini dirancang untuk memberikan proteksi asuransi seumur hidup tertanggung dengan syarat ia menjaga polisnya tetap aktif dengan harus terus membayar premi. Dan selanjutnya ada juga asuransi dwiguna ataupun endowment insurance. Asuransi dwiguna adalah kategori lain dari asuransi tetap. Asuransi ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen proteksi jiwa dan elemen tabungan. Elemen proteksi jiwa melindungi kematian dan cacat tetap. Nah, di polis ini elemen tabungan lebih tinggi, sehingga polis ini sesuai dengan tujuan menabung. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan terkait presentasi, terkait objek asuransi. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.